Yesus yang termanis buat jiwaku, amin, haleluya, buat jiwaku, haleluya. Yesus yang termanis dalam hidupku, ku cinta Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Oh Yesus yang termanis dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Yesus yang termanis dalam hidupku, ku cinta Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Yesus yang termanis dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku, amin, haleluya. Yesus yang termanis dalam hidupku, ku cinta Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Yesus yang paling sempurna dalam hidupku, sempurna dalam hidupku, sempurna dalam hidupku, amin, haleluya. Oh Yesus yang termanis dalam hidupku, ku cinta Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Oh Yesus yang termanis dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku, amin, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta Yesus selamanya, amin, haleluya. Dalam Roma pasal 8 ayat 34 sampai 39, Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun suatu makhluk yang lain, tidak akan dapat memisahkan kita daripada kasih Allah yang ada di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Sebab Dia yang termanis, Dia yang tersempurna, Dia di atas segala-galanya, yaitu Yesus Kristus yang kita cintai, amin, haleluya. Yesus yang termanis dalam hidupku, dalam hidupku, yang termanis dalam hidupku, haleluya. Yesus yang termanis dalam hidupku, ku cinta Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. 1 Tawari pasal 29 ayat 11, 12, 13. Ya Tuhan, punya-Mu kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya-Mu kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala.
Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkaulah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Sekarang ya Tuhan Yesus Bapa kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung, kudus, mulia, sempurna di atas segala-galanya. Terima kasih Yesus. Yesus yang termanis dalam hidupku, dalam hidupku, dalam hidupku. Amin, haleluya. Yesus yang termanis dalam hidupku. Ku cinta Tuhan Yesus selamanya. Amin, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, haleluya, buat jiwaku. Amin, haleluya. Yesus yang termanis buat jiwaku. Ku cinta Yesus selamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan hati kami, kuduskan mulut kami Bapa, untuk kami sebentar baca firman-Mu. Kami haus labarkan firman-Mu Tuhan Yesus. Bentuk hidup kami, sifat kami Kau ubahkan Bapa. Biar hari demi hari kami diproses untuk hidupku menjadi serupa dengan Kristus. Sampai suatu hari kelak kami masuk di dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Ampuni Bapa segala dosa, kejahatan, kesalahan, kelemahan kami, kekilapan kami. Ada hal yang tidak berkenan, ampuni Bapa. Roh Kudus tuntun kami, dari hidup kami makin hari makin layak kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya bagi Tuhan Yesus Kristus. Sentral hidup kami, Engkau di atas segala-galanya. Kami hamba-Mu, anak-Mu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Shalom dan selamat malam. Puji Tuhan. Terima kasih kepada Tuhan Yesus Kristus. Kalau malam hari ini kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa Tuhan Yesus Kristus pada Kamis malam ini tanggal 3 Maret 2022. Ini semua karena anugerah Tuhan. Bapak Ibu dalam keadaan sehat di tengah-tengah COVID pandemi 19 yang belum berakhir. Tapi kita senantiasa di dalam pemeliharaan Tuhan. Kita bersyukur. Karena apa saudara? Karena ada nama yang termanis, pribadi yang sempurna, pribadi yang agung, pribadi yang mulia, yaitu Bapa kita, Juru Selamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus, yang senantiasa care sama kita, peduli sama kita. Siapa? Suami istri semuanya kepeduliannya terbatas, tapi Bapa kita perhatian kasihnya sempurna dalam hidup kita. Siapa yang memberikan nafas? Bisa suami istri memberikan nafas oksigen, dokter, uang kita bisa. Siapa yang bisa? Ada yang satu bisa, namanya Yesus Kristus, Bapa kita, Juru Selamat. Itu yang sangat-sangat saya cintai. Tiap hari saya tidak pernah bosan, pagi dan malam. Bahkan satu hari 3 kali saya berdoa minimal, untuk selalu dekat dengan Tuhan. Bahkan kalau bisa tiap hari, tiap saat kita selalu berdoa. Tiap saat membangun persekutuan dengan Tuhan. Tiap saat hati kita melekat dengan Tuhan. Karena tidak ada pribadi yang paling sempurna, paling indah dan agung. Hanya Dialah Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kita. Amin. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca. Haleluya. Karena firman Tuhan tadi katakan, tidak ada satupun yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus. Maut, atau dalam keadaan kelaparan, dalam keadaan peperangan, apapun keadaannya. Boleh keadaan dunia bisa kacau balau. Tapi tetap cinta kita kasih kepada Tuhan itu tetap tertuju kepada Yesus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus yang senantiasa mengasihi kita. Dia yang terlebih dahulu mencintai
perhatian sama kita. Amin, puji Tuhan. Mari kita kembali kepada firman Tuhan. Kita mau baca kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 29 supaya selesai, supaya besok malam kita masuk di dalam kitab Kolose pasal yang kedua. Kita senantiasa semangat Bapak ya, baca Alkitab seperti kita semangat makan. Kenapa Bapak Ibu makan dan jasmani? Semangat kita pergi makan. Kenapa enggak tidak semangat baca firman Tuhan? Ayo kita semangat, berbondong-bondong kita. Roh kita menyala-nyala untuk cinta Tuhan Yesus. Karena firman Allah sumber kebenaran akan menuntun kita di dalam kebenaran Tuhan. Dan akan membawa kita kepada kehidupan kekal selama-lamanya. Amin, puji Tuhan. Saya mau baca kitab Kolose pasal 1 ayat 15 sampai 29. Demikian firman Tuhan. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung, lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia adalah terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Dan oleh Dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga. Sesudah Ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Amin. Sekarang aku bersuka cita bahwa aku boleh menderita karena kamu, dan yang menggenapkan dalam dagingku apa yang kurang pada penderitaan Kristus untuk tubuhnya, yaitu jemaat. Aku telah menjadi pelayan jemaat itu sesuai dengan tugas yang dipercayakan Allah kepadaku untuk meneruskan firman-Nya dengan sepenuhnya kepada kamu, yaitu rahasia yang tersembunyi dari abad ke abad, dari keturunan ke keturunan, tetapi sekarang dinyatakan kepada orang-orang kudus-Nya. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat, untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan di dalam Kristus. Amin. Ayat 29 terakhir. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Amin. Puji Tuhan. Demikian firman Tuhan yang sudah kita baca dan dengar. Kitab Kolose pasal yang pertama ayat 15 sampai 29. Sehingga demikian kitab Kolose pasal 1 ini kita sudah selesai, dan besok kita akan memasuki pasal yang kedua. Ada 3 hal penting yang saya mau sampaikan sesuai dengan firman Tuhan. Yang pertama, marilah kita hanya menyembah kepada Dia satu-satunya juru selamat kita, Yesus Kristus. Dialah Allah, karena tertulis dalam ayat 15, Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan. Apa artinya? Kalau Allah kelihatan, itu bukan Allah, saudara. Ya, kelihatan itu manusia. Allah yang berkuasa, yang hebat, yang dahsyat, ajaib, tak terbatas kuasa Tuhan. Makanya disebut maha kuasa. Dia sanggup, Dia mau jadi apa saja. Dan Dia menjadi manusia, karena manusia itu berharga di mata Allah. Dalam Yesaya 43 ayat 4 dikatakan manusia itu berharga, manusia itu mulia di depan Allah. Makanya karena kuasanya tak terbatas, Dia rela menjadi manusia, berkuasa menjadi manusia. Dan Dialah Allah, saudara. Manusia tidak bisa menjadi Allah, tapi Allah Tuhan Yesus bisa menjadi manusia. Itu namanya Yesus. Dan terbukti ini, saudara, ya. Karena tertulis dalam ayat yang ke-19, ya. Karena itulah, karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia. Allah itu berkenan di dalam Dia, karena memang Dia itu adalah, Yesus adalah Allah, Dia adalah Tuhan. Itu tertulis, saudara, ya. Ini sudah jelas lagi ayatnya dalam surat 1 Yohanes pasal 5 ayat 20, membuktikan bahwa Yesus Kristus itu adalah Allah satu-satunya yang benar. Jelas ini 1 Yohanes pasal 5 ayat 20. Akan tetapi kita tahu
bahwa anak Allah Yesus telah datang dan telah mengaruniakan pengertian kepada kita supaya kita mengenal yang benar. Puji Tuhan, kita mengenal yang benar dan kita ada di dalam yang benar, di dalam anaknya Yesus Kristus. Dia adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal. Amin. Dia di dalam dia Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan di dalam dia ada hidup yang kekal. Oleh karena itu mari Bapak Ibu, kita mau menyembah dia Yesus. Satu-satunya dia juru selamat kita. Tidak ada yang lain. Iman kita kalau berdasarkan Alkitab, pegangan kita Alkitab. Ya, kalau saudara sekolah pasti ada buku panduan. Ya, makanya kita bisa sekolah lulus SD. Kebenaran itu satu, saudara. Saudara nulis ya papa, ya PA itu papa. Kebenaran. Sekolah di mana pun tetap itu. 1 + 1 itu 2. Itu kebenaran. Sekolah di seluruh dunia 1 + 1 = 2. Sama dengan 2. Itu kebenaran. Contoh lagi, orang tua kita, ibu kita satu. Tidak ada ibu kepala lahir dari ibu kandung A, badan keluar dari ibu kandung. Tidak ada itu. Di seluruh dunia ibu kandung satu. Jadi di dalam dunia kita mengenal bentuk tunggal. Nama alamat lagi, nama alamat rumah kita pasti namanya satu. Nggak bisa jalan A, bisa jalan B, bisa jalan C. Oh ya, bisa A, bisa B, bisa C. Nggak ada itu. Yang ada satu bentuk tunggal. Demikian bentuk tunggal dalam iman kita hanya kepada dia, Yesus Kristus sebagai Allah yang benar. Dia satu-satunya Tuhan yang benar. Jadi 3 hal yang saya mau sampaikan. Yang pertama, mari kita menyembah dia, Yesus Kristus adalah Tuhan. Tertulis pula saudara dalam Yohanes pasal 13 ayat 13, itu jelas itu ya. Yohanes 13, saya mau baca nih. Maka pentingnya Bapak Ibu harus rajin baca Alkitab. Kalau rajin baca Alkitab, nggak ngerti bisa tanya kepada hamba Tuhan. Kalau kita rajin baca Alkitab, maka kita puji Tuhan. Saya diizinkan sama Tuhan, atas izin Tuhan dari sejak 1 Januari 2021. Kita rutin baca Alkitab dari Kejadian pasal 1. Kalau pagi hari 1 Januari pagi 2021, itu dari Kejadian pasal 1 ayat 1. Kalau malamnya perjanjian baru dari Matius pasal 1 ayat yang pertama. Terus kita rutin saudara. Sampai hari ini kita tanggal 3 Maret kita baca di Kolose pasal 1. Besok pasal yang kedua. Dari awal kita Injil Matius dari 1 Januari 2021 sampai detik terus kita setia sama Tuhan. Karena apa? Dia adalah Tuhan. Coba saya mau baca Yohanes 13 ayat 13, dikatakan, kamu menyebut aku guru dan Tuhan, dan katamu itu tepat, sebab memang akulah guru dan Tuhan. Makanya kita sebut Yesus adalah Tuhan Yesus, sebab dia adalah Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, segala sesuatu diciptakan oleh dia saudara. Coba kita lihat dia ya di ayat 16. Karena di dalam dialah telah diciptakan segala sesuatu yang di surga, yang di bumi, yang kelihatan, yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa, segala sesuatu diciptakan oleh dia dan untuk dia. Segala sesuatu termasuk kita diciptakan oleh dia. Dan yang kedua ini, mari kita sadar bahwa kita ciptaan Tuhan Yesus. Kita harus menyembah dia. Karena apa? Yesus sudah rela berkorban untuk kita. Dia sudah melakukan terbaik. Contoh saudara, tertulis di dalam ayat 20. Dan oleh dialah yang memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di surga, sehingga yang mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Kita tidak mungkin menyelamatkan diri kita karena kita orang berdosa. Tapi Yesus dia sebagai Tuhan, dia rela turun sebagai manusia sampai di atas kayu salib, dia korban. Untuk apa? Memperdamaikan. Supaya kita yang hidupnya harus menerima maut ini, seharusnya kita menerima maut, upah dosa adalah maut. Tapi karena kasih karunia Allah melalui pengorbanan di atas kayu salib Tuhan Yesus, segala kutuk dosa kita sudah dia hapus. Sehingga dulu kita hamba dosa, saat ini menjadi hamba kebenaran. Oleh itu mari yang kedua, kita mau hidup untuk Kristus. Karena Tuhan sudah rela melakukan yang terbaik buat kita, supaya kita juga melakukan yang terbaik untuk Tuhan. Seperti Tuhan berfirman dalam 2 Korintus 5 ayat 15. Coba ini 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Demikian firman Tuhan saya mau bacakan. 2 Korintus pasal 5 ayat 15. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tapi untuk dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Mari, kita sudah dipilih oleh Tuhan. Kita mendapatkan kasih karunia Tuhan. Tuhan sudah memperdamaikan segala sesuatu untuk dia, untuk kita diselamatkan. Mari kita hidup untuk Kristus. Layani Tuhan. Saksikan cintanya Tuhan kepada setiap orang. Dan hidup untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan yang ketiga,
kita tertulis pula di ayat yang ke-23. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman. Mari kita yang Tuhan sudah percayakan kita, Tuhan sudah memberikan kita iman. Kasih karunia Tuhan yang sudah berlimpah dalam kehidupan kita. Kita punya iman kepada Yesus. Kita teguh. Kita pegang teguh komitmen kita, percaya kita, kesetiaan kita. Sampai di ayat 28. Untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Amin. Sesuai dengan Ibrani 12 ayat 2. Mari mata kita tertuju kepada Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan. Suatu hari kelak yang sempurna akan terjadi. Kita di dalam dunia banyak hal pergumulan hidup membuat manusia makin jatuh di dalam dosa kalau hidup di dalam dunia. Tapi buat kita semua yang cinta Tuhan, mata kita tertuju kepada Yesus. Mari kita makin hari kita mau setia. Pelihara iman yang Tuhan berikan dalam hidup kita sampai kepada kesempurnaan. Kita berjumpa dengan Tuhan Yesus, yaitu Yesus satu-satu yang termanis dalam hidup kita. Biar Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Serahkan seluruh pergumulan hidup kita. Hanya Dia Yesus satu-satunya juru selamat kita, dan Tuhan memberkati kita. Amin. Amin. Haleluya. Yesus yang termanis dalam hidupku, haleluya, dalam hidupku, amin, dalam hidupku, amin, haleluya. Yesus yang termanis dalam hidupku, ku cinta Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Yesus yang termanis dalam hidupku, haleluya, dalam hidupku, haleluya, dalam hidupku, amin, haleluya. Yesus yang termanis dalam hidupku, haleluya. Ku cinta Tuhan Yesus selamanya, amin, haleluya. Tuhan Yesus Kristus juru selamatku, amin, haleluya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan mengharapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Puji Tuhan, selamat malam, selamat beristirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Sentralin kita Tuhan Yesus yang membawa iman kita kepada kesempurnaan sampai suatu hari kelak kita berjumpa dengan Tuhan Yesus di dalam kerajaan surga kekal selama-lamanya. Amin. Tuhan Yesus memberkati dan Tuhan Yesus bersama kita. Immanuel, puji Tuhan. Haleluya. Amin.